Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Wallahu, Allah itu khalaqakum, telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah. Yang dimaksudkan ini adalah Nabi Adam. Summa min nutfatin, kemudian dari sperma atau mani. Ini yang dimaksudkan anak-anak Nabi Adam dan seterusnya ke bawah. Tsumma ja'alakum azwaja. Kemudian Allah telah menjadikan kalian itu azwaja, berjodoh-jodoh, berpasangan-pasangan. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih, dan tidaklah mengandung seorang perempuan, seorang wanita, wala tad'u, dan tidak juga melahirkan, artinya meletakkan anak, illa bi'ilmih, kecuali dengan ilmu Allah. Artinya semuanya diketahui oleh Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, dan tidak dipanjangkan umur seorang yang umurnya panjang. Wa la yunqasu min umurihi, dan tidak pula dikurangi umurnya, illa fi kitabin, melainkan ditulis, dicatat di dalam kitab, artinya Lauh Mahfuz. Jadi di Lauh Mahfuz sana sudah ada catatannya semua. Siapa yang panjang umurnya, siapa yang pendek umurnya, siapa yang hamil, siapa yang akan melahirkan. Semuanya sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Lauh itu papan, mahfuz yang dijaga. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang Maha tahu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu, hal yang tersebut tadi itu, 'ala Allahi, bagi Allah, yasirun, adalah mudah. Itu tidak sulit bagi Allah. Ini diterangkan di sini sebagaimana yang kita alami sehari-hari dalam rumah tangga, dalam kehidupan ini. Itu untuk menjadi dalil bahwa hal yang sedemikian itu Allah membuat tidak sulit. Tidak ada kesulitan sama sekali. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita diajak juga berpikir tentang di luar kehidupan kita, yaitu tentang lautan dan tentang pengawan. Wa ma yastawil bahrani,
dan tidak sama kedua lautan. Yang dimaksud kedua lautan itu, satu lautan asin, yaitu laut. Dua yang segar, nikmat diminum, yaitu bengawan-bengawan itu. Wa hadza 'azbun furatun. Ini artinya yang di bengawan itu adalah azbun, tawar, furatun sangat sekali tawarnya, saihun nyaman, enak, syarabuhu diminumnya. Wahada milhun ujajun, dan yang ini milhun asin, ujajun yang sangat asinnya. Ini yang di laut. Perlu saya terangkan dulu di sini. Dalam kenyataannya, bengawan, ya, seperti misalnya furat itu bengawan. Ini segar, tawar, sampai masuk ke laut. Di laut itu tidak campur dengan air laut yang asin itu, jadi mengalir sendiri di tengah-tengah begitu. Jadi ada bengawan di tengah laut. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang membuat? Tentu yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diselidiki oleh orang-orang barat. Orang barat itu memang tukang selidiknya. Jadi diselidiki, ternyata walaupun dia kesini ke tengah yang asin, kemudian masuk ke tengah yang di laut itu juga, yang tawar. Itu luar biasa kekuasaan Allah, ya. Oleh karena itu, setelah orang-orang itu membaca Al-Quran, kemudian diselidiki, ternyata benar. Masya Allah, Quran itu, karena Quran itu begitu rupa, mereka itu banyak yang akhirnya itu masuk Islam karena membaca Quran yang menerangkan kenyataan yang begitu itu. Inilah kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada kita. Wa min kullin, dan dari setiap yang baik yang tawar maupun yang asin tadi, takuluna lahman tariyan, kamu sekalian bisa makan daging ikan, maksudnya daging yang baru. Jadi baik di lautan maupun di bengawan itu banyak daging-daging ikan, maksudnya banyak ikan yang baru, yang nyaman sekali. Yang aneh kan, ikan yang di laut yang asin tetap tidak asin, sedangkan ikan yang di bengawan yang tawar juga tetap tidak asin, karena ikan itu hidup. Siapa yang membuat begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, watastakhrijuna, dan kalian mengambil keluar dari kedua laut dan bengawan tadi, hilyatan, perhiasan, talbasunaha, yang kalian pakai. Perhiasan yang dimaksud itu adalah mutiara-mutiara, intan, dan lain-lain yang dari laut itu. Luar biasa. Di kedua hal itu bisa diambil.
wa taral fulka fihi mawakhira litabtahu min fadlihi wa taral fulka, dan engkau melihat perahu fihi di dalam laut itu, mawakhira pergi dan datang. Si perahu itu ada yang datang, ada yang pergi. Kadang datang, kadang pergi. Untuk apa? Untuk memuat kalian. Litabtahu, agar supaya kalian memperoleh min fadlihi, dari rezeki Allah. Jadi orang dulu kalau mau ke tempat lain untuk bekerja cari rezeki, naik perahu, datang ke sana, kembali lagi naik perahu. Begitu hubungan-hubungan yang dulu. Ini semua yang membuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita dibuatkan begitu oleh Allah? Ini wala'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian bersyukur kepada Allah. Ada lagi yang memanakan boleh jadi kalian bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu artinya menggunakan nikmat, semua itu digunakan mengabdi kepada Allah. Paling sedikit kalau lesan yang mengabdi yang mengucapkan alhamdulillah. Mata dan lain semuanya digunakan untuk pengabdian kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itulah artinya syukur itu. Ya, begitu. Kemudian kita diajak juga memikirkan sekarang kepada apa yang terjadi di di malam hari ya, dan siang hari. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili. Allah memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil laili, dan memasukkan siang ke dalam malam. Artinya kalau siangnya datang, malamnya itu namanya dimasuki, hilang malamnya. Kemudian malam datang, siangnya hilang. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamara, dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullun, semuanya itu yajri, berjalan, li ajalin musamma, kepada batas-batas waktu yang telah diberi nama, artinya yang telah ditentukan. Ini jalan sampai sini, ini jalan sampai sini. Sehingga bagaimana dengan begitu? Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kalian, lahul mulku, yang mempunyai kekuasaan. Jadi dengan adanya malam dan siang silih berganti, terus begitu malam juga begitu, lalu terjadi yaitu hari dan malam. Di samping itu terjadi perhitungan minggu, perhitungan bulan, perhitungan tahun. Sehingga dengan demikian manusia ini bisa mengatur hidupnya. Kalau malam bagaimana, kalau siang bagaimana. Itu, dan tahu hisab, sehingga bisa membuat kalender, sehingga bisa dengan adanya kalender ini, waduh, manusia hidup di dunia ini teratur dengan baik. Kapan kamu datang ke tempat saya? Besok tanggal 5. Tidak usah tanya kapan tanggal 5, dilihat saja harinya apa nanti. Itu semua sudah Allah yang menentukan ya. Dzalikumullahu, itulah Allah Rabbukum, pangeran kalian, Tuhan kalian, lahul mulku, yang mempunyai kekuasaan. Walladzina tad'una min dunihi, dan apa saja yang kalian mintai, kalian sembah ya, min duni, selain Allah,
yaitu berhala-berhala itu, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sedikit pun dari, sampai dikatakan apa itu namanya, kulitnya yang tipis itu, kulitnya kurma yang tipis itu. Sampai itu aja tidak punya, apalagi lainnya. Jadi tidak memiliki apa-apalah begitu. In tad'uuhum, kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka itu tidak mendengar doamu lah. Masa berhala didoai, diminta, ya berhala berilah saya rizki, mana mungkin. Walau sami'u, andai kata mendengar, dikatakan andai kata ini, andai kata mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak mengkabulkan permintaanmu. Wa yaumal qiyamati, dan besok hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari syirikmu. Syirikmu kepada Allah terhadapnya itu tidak diakui. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak bisa menceritakan yang begini ini mithlu khabir, seperti Allah yang maha waspada. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara, kamu itu semua adalah fakir, adalah butuh ilallahi, kepada Allah, butuh kepada pertolongan Allah. Wallahu, dan Allah itu huwa, dia adalah al-ghaniyyu, zat yang kaya, tidak butuh apa-apa, tidak butuh disembah, tidak butuh diapakan saja. Alhamid, lagi terpuji. Andaikan seluruh dunia ini tidak mau taat pada Allah, Allah nggak butuh, nggak apa-apa. Itulah Allah yang maha ghani dan maha hamid. Saya kira untuk tafsir kita cukupkan sampai di sini. Saya ingin menerangkan sedikit. Kan minggu yang akan datang itu sudah hari raya ya. Iya betul. Nah itu hari raya kurban ya. Nah ini perlu supaya tahu lebih dulu. Saya sudah membuat, sudah cukup lama ini, petunjuk singkat tentang kurban atau adhiyah. Ini nanti saya serahkan ya. Siapa yang kepingin mempunyai, saya serahkan pada, supaya ini difotokopi, nanti dibagi. Siapa yang menerima, fotokopi lagi, dibagi, saya menerima, fotokopi lagi, jadi disebar begitu ya. Intinya begini, kurban itu suatu amal pendekatan kepada Allah dalam bentuk menyembelih binatang. Yang disembelih itu unta, lembu, kambing. Unta dan lembu untuk 7 orang masing-masing, kambing untuk 1 orang. Hukum asalnya itu sunnat. Kalau sunnat bisa dimakan oleh siapapun termasuk yang berkorban. Ya, itu kalau sunnat. Tapi bisa jadi wajib. Kenapa jadi wajib? Kalau dinazarkan. Umpamanya begini, aku nazar besok hari raya berkorban, itu korbannya jadi wajib. Dia tidak boleh ikut makan, orang kaya-kaya lainnya tidak boleh ikut makan. Panitia yang menerima, yang kaya-kaya tidak boleh ikut makan. Yang boleh makan cuma yang fakir miskin saja. Ini kalau dinazarkan. Nazar itu ada 2 macam. Nazar betulan atau nazar hakiki,
Yaitu mengatakan aku nazar mau korban. Itu namanya nazar betulan, nazar hakiki. Ada nazar hukmi. Hukumnya nazar walaupun dia tidak mengatakan nazar. Bagaimana nazar hukmi itu? Orang mengatakan, buat apa kambing itu? Saya buat korban. Itu jadi nazar hukmi. Itu sudah tidak boleh ikut makan dia. Yang makan cuma orang fakir saja. Orang kaya tidak boleh. Tanya lagi, mau kemana? Mau beli kambing untuk apa? Untuk korban. Itu sudah jadi nazar. Jadi bagaimana supaya tetap sunat? Ya diem aja. Artinya ini kambing buat apa? Ya tunggu aja. Apa? Waktu mainnya nanti. Itu aja. Kemudian kamu mau kemana? Mau ke pasar beli apa? Beli kambing. Untuk apa? Ya sudah tunggu aja lah nanti. Gitu. Tapi ada juga jalan keluar yang baik. Supaya kalau mengatakan kurban itu tetap jadi sunat. Ditambah kata-kata sunat. Ini kambingnya siapa? Kambing saya untuk korban sunat. Nah gitu. Kalau menyerahkan kepada panitia misalnya di masjid ini, kan ada panitia korban biasanya. Itu, Pak, ini korban sunat saya. Nah, begitu jadi korban sunat itu. Ini untuk apa? Ini korban sunat saya, Pak. Nah, itu begitu. Oleh karena itu jauh sebelumnya, seperti seminggu sebelumnya ini, kita sudah mengkaji ini. Secara sempurna ya di dalam kitab itu, kitab kecil ini itu sudah disebut semua itu ya. Jadi untuk selanjutnya buat ilmu saya kira perlu disimpan itu. Nah itulah tentang kurban itu ya. Jadi yang paling baik memang sebelum kurban, sebelum waktu kurban sudah ada panitia. Tiap panitia biasanya di masjid-masjid itu kumpul membicarakan soal itu. Tentu saja membicarakan itu yang berdasarkan hukum, yaitu sedikitnya bisa dipakai pegangan itu. Misalnya begini, supaya di antara panitia kurban itu ada fakir lah. Fakir satu atau dua fakir. Lah itu nanti bisa korban itu diberikan kepada dia. Sudah jadi milik dia. Kalau sudah jadi milik dia, ini namanya hela ya. Sudah jadi milik dia, dia boleh menjual. Kulitnya dijual, banyak dijual. Untuk nanti dia sedekahkan. Misalnya begitu. Jangan lalu panitia yang tidak berhak menerima itu menjual kulitnya, diberikan kambing lagi, itu kurang benar. Jadi di antara panitia itu supaya ada orang fakir yang berhak menerima 100% jadi milik. Sebab kalau orang fakir itu menerima baik dagingnya maupun kulitnya itu jadi milik dia. Dia berhak menjual, dijual. Misalnya dia nakal, medit dia, dimiliki sendiri ya tidak apa-apa. Tapi ya carilah fakir yang untuk panitia itu fakir yang amanat lah. Begitu. Misalnya seperti saya ini fakir. Saya kan fakir. Iya. Fakir apa kaya saya ini? Tidak berani mengatakan. Hah? Fakir itu butuh. Butuh apa? Butuh istri lagi. Jadi saya fakir istri lagi gitu ya. Ada enggak? Kalau ada, tawarkan pada saya. Tapi jangan bilang-bilang bersama yang di rumah ya. Awas. Bisa kiamat nanti. Nah inilah sedikit
tentang apa tadi? Kurban. Sekarang tentang akikah. Kalau kurban itu waktunya terbatas. Satu pada hari raya kurban itu tanggal 10 sesudah imam selesai sholat gitu. Terus diperpanjang sampai tanggal 11, 12, 13 yaitu hari tasyrik. Ini masih bisa semua ini. Ya. Itu kalau kurban. Kalau kekah tidak bisa. Tidak terbatas. Kekah itu adalah memotong kambing untuk mengkekai anak. Itu anak yang sudah habis lahir umur 7 hari. Nah, itu dikekai. Kalau tidak ya nanti umur berapa 15 hari. Kalau tidak pokoknya sebelum anak itu balik itu masih bisa. Nah, begitu itu akikah. Lah akikah ini juga sama. Banyak orang yang hukumnya sama dengan kurban. Cuma waktunya aja yang beda. Kadang-kadang ya ngomong-ngomong undangan malah saya undang untuk mengikuti kekah anak saya, kan jadi kekah wajib itu. Jadi kekah wajib yang orang-orang ngundang orang-orang melarat saja. Kayak saya gini melarat ini diundang. Kalau Pak Haji Syahid ini kaya ini, tidak boleh diundang. Itu kalau kekah wajib. Jadi orang-orang ngekang-ngekai anak itu harus tahu bagaimana. Ya jangan bilang kekah, kasihkan kata-kata kekah sunat begitu. Saya akan mengkekai anak saya kekah sunat gitu. Menyuruh juga tolong sembelihkan ini untuk kekah sunat anak saya begitu. Kadang-kadang mau mengekai anak itu beli di satu restoran ya yang menyiapkan itu terima jadi begitu ya. Nah itu ya restorannya itu harus tahu. Kan tidak sulit sebenarnya. Islam itu luas ya, tidak sulit. Asal mau menyempatkan diri untuk mengkaji. Jadi apa saja yang akan kita kerjakan itu kita usahakan kita kaji hukumnya. Begitu ya. Saya kira sampai di sini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini mana tadi? Sudah saya kasihkan ya. Oh ya itu ya sudah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.